Hai guys, jika Anda seorang pengusaha atau calon pengusaha, Anda harus memastikan, bahkan wajib, bisnis Anda harus bisa autopilot, harus bisa berjalan sendiri tanpa Anda di dalamnya. Hai, saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Pada video kali ini, saya ingin sharing kepada Anda kenapa bisnis kita tuh harus autopilot. Kenapa kita harus memikirkan jangka panjang, jangan hanya memikirkan sekarang. Oke, nah saya akan berbagi cerita saya tentang masa lalu saya. Jadi tahun 2006-2007, ketika saya baru memulai bisnis saya memiliki satu teman baik. Dia juga sebagai supplier saya. Jadi ketika itu, dia paling banyak membantu saya ketika saya baru memulai merintis A1 Accessories. Oke, nah jadi dia banyak membantu saya dalam kasih harga yang baik, terus juga dalam bentuk tenaga, sampai ketika saya mendapatkan hadiah mobil dari Bank Mandiri. Saya minta bantuan dia untuk membeli mobil saya. Mobil yang saya dapat itu dia langsung beli tanpa menawar. Oke, jadi dia sangat baik dan Anda tahu dia adalah seorang supplier, distributor dan importir aksesoris handphone. Salah satu yang terbesar di ITC Roximas pada zamannya itu. Jadi jika anda tahu, dia punya omset sehari itu bisa di atas ratusan juta. Jadi satu customer aja belanja di dia itu satu nota bisa di atas 100 juta. Oke, jadi itu salah satu pemain aksesoris handphone terbesar di ITC Roximas pada zamannya itu. Oke, jadi singkat cerita, dia memiliki harta yang begitu banyak, dia memiliki aset yang begitu banyak, dia memiliki uang cash yang begitu banyak. Ya terbukti waktu saya jual mobil ke dia sekitar 140 juta itu langsung dibayar cash. Oke, nah jadi singkat cerita di tahun 2007-2008 teman saya ini dia mulai sakit. Awalnya dia hanya sakit demam, lemas. Jadi dia hanya mengira itu hanya sakit biasa, tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk ngecek di Singapura. Dan hasil dari pengecekan dinyatakan dia kena kanker leukemia. Dan akhirnya dia melakukan pengobatan. Dia tinggal di Singapura untuk pengobatan. Jadi dia tinggal di Singapura, dia sewa apartemen untuk selama masa pengobatan dia. Dan ketika kita pergi ke Singapura, kita ada kunjungi teman saya ini. Waktu itu dia sudah mulai kurus, kepalanya sudah mulai tidak berambut, dan juga di jantungnya ini dipasang alat untuk kemoterapi. Nah di saat itu kita ngobrol, dia ngomong ke saya begini, Sen, ini leukemia memang kecil, sudah ada obatnya, pasti bisa sembuh. Oke, nah ketika itu saya lihat dia begitu semangat. Nah ternyata dia semangat karena masih memiliki banyak uang, masih memiliki banyak aset. Dia tetap semangat karena dia tahu uang dan asetnya itu bisa menolong dia. Tetapi setelah berjalan selama beberapa bulan hingga 1 tahun pengobatan, asetnya mulai habis, uang cashnya mulai habis. Jadi dia mulai infoin ke kita untuk kita bantu jual asetnya. Jadi dia punya banyak aset, toko di ITC Roximas, toko di Cempaka Mas, toko di beberapa tempat, lahan, rumah. Akhirnya kita bantu jual, dan nggak lama kemudian asetnya mulai habis. Tinggal satu-satunya rumah besar yang ada di Peak, yang besar, yang punya kolam renang. Dia tidak mau menjual rumah itu karena dia mau mewariskannya kepada anak istrinya. Tetapi tentunya sebagai istri, gak mungkin seorang istri menyerah kepada suaminya. Akhirnya rumah itu juga dijual. Dan pada ujungnya teman saya ini meninggal. Dan gak lama kemudian juga bisnisnya ikut tutup. Jadi di sini saya belajar, kita nggak boleh hanya memikirkan sekarang saja. Kita harus memikirkan masa depan. Kita harus menyiapkan masa depan yang baik buat keluarga kita, anak istri kita. Jadi saya memutuskan di saat itu, bagaimanapun caranya, saya harus belajar bagaimana cara membuat bisnis kita autopilot. Bisnis saya autopilot. Jika saya ada apa-apa, bisnis saya bisa berjalan tanpa saya. Jadi saya memutuskan seperti itu. Bahkan saya juga membeli asuransi. Saya masuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan saya, maka bisnis saya dan keluarga saya tidak ikut terseret oleh saya. Itu yang saya persiapkan di masa depan. Jadi seperti sekarang ini, jujur, kalau terjadi apa-apa dengan saya tidak terlalu khawatir. Karena apa? Bisnis saya sudah autopilot,
puji syukur, alhamdulillah bisnis saya sudah autopilot. Juga saya sudah memiliki asuransi, jadi kalau terjadi apa-apa dengan saya, semua cicilan saya sudah nggak perlu dibayar. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan saya, anak istri saya tidak ikut terseret oleh saya. Itu yang saya persiapkan di masa depan. Dan ini yang saya mau sharing kepada Anda. Anda harus mempersiapkan masa depan Anda untuk anak istri Anda dan keluarga Anda. Kenapa? Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Kelahiran dan kematian itu adalah kuasanya Tuhan, bukan kuasa kita. Oke? Nah, dari saat kematian datang, kalau langsung mati, puji syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak langsung mati bagaimana? Terseret begitu panjang, biaya pengobatan yang begitu mahal seperti yang dialami teman baik saya ini. Oke, jadi di sini saya mau sharing kepada Anda, jangan hanya memikirkan sekarang ini. Pikirkan masa depan Anda, persiapkan masa depan Anda untuk anak istri Anda, keluarga Anda. Oke, jadi sangat penting bagi Anda untuk membuat bisnis Anda autopilot. Bagaimanapun caranya, Anda harus belajar. Belajar bikin bisnis Anda autopilot. Sehingga bisnis Anda tidak tergantung kepada Anda. Jadi kalau ada apa-apa terjadi dengan kita, bisnis Anda tetap berjalan. Oke, nah ini yang saya mau sampaikan, dan jangan lupa juga Anda harus punya asuransi. Anda harus punya asuransi. Bukan berarti saya jual asuransi, saya tidak jual asuransi. Cuma jika Anda ingin mempersiapkan masa depan yang baik untuk keluarga Anda, anak istri Anda harus punya asuransi. Ya, itu adalah legasi pewarisan untuk anak istri kita. Oke, nah jika Anda ingin belajar bagaimana cara membangun bisnis autopilot, kebetulan bisnis saya sudah autopilot. Saya belajar mati-matian, saya ikut seminar. Sekarang ini bisnis saya autopilot. Saya memiliki tim yang saya bilang saya beruntung, saya memiliki tim yang luar biasa. Saya ingin sharing pada Anda bagaimana caranya. Oke, silakan WhatsApp kami di nomor ini, dan komen jika Anda punya masukan. Juga like video ini supaya bisa menyebar lebih luas, dan share kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang Anda kasihi, supaya mereka tahu mereka juga harus mempersiapkan masa depan buat anak istri mereka, keluarga mereka. Oke, dan jangan lupa juga subscribe dan bunyikan lonceng supaya ketika kita upload cerita hidup kita, pengalaman hidup kita, Anda tidak ketinggalan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses Indonesiaku.